warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarin Agusti Ardi dengan nomor BP 1910721033 dari kelas Sastra Indonesia kelas A. Nah, baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Konflik Antara Anak dan Ibu Pendekatan Psikologi Sastra dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia. Nah, alasan saya memilih judul tersebut karena setelah saya membaca cerpen tersebut, saya melihat di sini sangat menonjol itu adalah pendekatan psikologi sastra. Karena apa? Akibat dari konflik antara anak dan ibu ini menyebabkan konflik batin yang sangat hebat terhadap tokoh utama itu. Nah, yang termasuk tokoh utama itu adalah anak dan ibu. Anak itu bernama dia dan ibu. Dan dia ini merasa marah terhadap ibunya, jengkel dan sedih juga. Dan rasa bersalah juga ada. Semuanya campur aduk. Begitupun dengan ibunya. Rasa bersalah juga ada. Rasa tidak aman kepada si dia ini juga ada, dan rasa tidak mampu untuk menghidupi si dia ini juga ada. Dan untuk mengetahui lebih dalam, dengarkan sampai habis ya. Dan sekarang saya menulis yang pertama yaitu tentang abstrak. Nah, di abstrak ini mengenai tentang cerita pendek, pengertian dari cerita pendek dan psikologi sastra dan konflik batin dan maupun perwatakan tokoh seperti yang ada di layar ini ya. Dan selanjutnya yaitu struktur yang selanjutnya pendahuluan. Saya menuliskan yang pertama pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini menurut Wikipedia, cerita pendek adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Jumlah kata dalam cerita pendek tidak lebih dari 20.000 kata. Cerita pendek sebagai salah satu genre sastra Indonesia modern mempunyai fungsi dalam kehidupan manusia, di antaranya gambaran situasi dan kondisi kemanusiaan, kepekaan batin atau sosial, kecerdasan, dan kesejahteraan rohani. Menulis sebuah cerpen tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari seseorang pengarang. Seringkali pengarang menggunakan psikologisnya dalam menciptakan sebuah karya sastra. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian tentang psikologi sastra. Nah, di paragraf kedua, saya juga memaparkan pengertian dari psikologi sastra adalah yaitu kajian sastra yang memandang karya sastra sebagai suatu proses kejiwaan. Psikologi sastra beranggapan bahwa pengarang melibatkan cita rasa dan karya dalam menciptakan karya sastra, sedangkan pembaca juga turut menggapai karya sastra tanpa terlepas dari proses kejiwaan masing-masing individu. Ini menurut Edra Wara pada tahun 2008 halaman 96. Psikologi sastra akan ditopang 3 pendekatan, yaitu yang pertama itu pendekatan tekstual yang mengkaji aspek psikologi tokoh dalam karya sastra. Kedua, pendekatan reseptif pragmatis, yaitu yang mengkaji aspek psikologi pembaca sebagai penikmat karya sastra yang terbentuk dari pengaruh dari karya sastra yang dibacanya. Yang ketiga yaitu pendekatan ekspresif ini yaitu mengkaji aspek psikologis sang penulis ketika melakukan proses kreatif yang terproyeksi lewat hasil karya sastranya. Ini juga menurut Edraswara. Paragraf selanjutnya yaitu berdasarkan ketiga pendekatan di atas, penelitian akan lebih tertuju pada pendekatan pertama yaitu pendekatan tekstual. Hal ini dikarenakan objek penelitian ini merupakan sebuah karya sastra berupa cerpen dan di dalamnya terdapat tokoh sebagai pemegang peran. Psikologi sastra terlihat ketika pengarang menunjukkan sikap dari masing-masing tokoh. Sikap dalam kajian sastra dinamakan perwatakan tokoh. Selain itu, setelah mengetahui perwatakan tokoh, pembaca akan menemukan konflik yang terdapat dalam cerpen tersebut.
Paragraf selanjutnya, jadi konflik yang terdapat dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu adalah konflik batin, karena di dalam cerita terjadi perbedaan pendapat atau pertentangan antara ibu dan anak. Konflik batin terbagi menjadi dua, yaitu konflik internal atau kejiwaan dan konflik eksternal. Konflik internal yaitu konflik yang terjadi pada manusia dengan dirinya sendiri. Konflik ini terjadi dalam hati atau jiwa seseorang tokoh. Misalnya, konflik berupa pertentangan karena adanya dua keyakinan atau pendapat yang berbeda. Selanjutnya itu konflik eksternal, yaitu konflik yang terjadi antara tokoh dengan sesuatu di luar dirinya. Konflik ini terjadi karena adanya masalah-masalah yang muncul antar manusia dalam kehidupan sosial atau konflik sosial. Yaitu selanjutnya konflik batin dan perwatakan tokoh merupakan suatu hal yang muncul dari dalam diri manusia. Hal tersebut terjadi dalam jiwa manusia itu sendiri. Nah, rumusan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah perwatakan tokoh utama yang terdapat dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu sehingga menimbulkan konflik. Dan yang kedua, bagaimana konflik batin dalam pendekatan aspek psikologis dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan perwatakan tokoh utama yang terdapat dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu dengan pendekatan psikologi sastra. Yang kedua, mendeskripsikan konflik batin dalam pendekatan psikologi sastra dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan terhadap karya sastra, pembaca tentunya menulis sebuah cerpen. Selain itu, juga menambah wawasan mengenai analisis perwatakan dan aspek psikologisnya. Dalam cerpen tersebut, sehingga memudahkan para menganalisis perwatakan dan aspek psikologis dalam cerpen lainnya. Yang selanjutnya yaitu kedua, metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif, suatu metode analisis dengan penguraian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat sumber tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi sastra. Pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gejala psikologis yang terjadi pada tokoh utama dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, pembahasan. Nah, pembahasannya ini yang pertama yaitu perwatakan tokoh utama yang terdapat dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu. Nah, yang pertama yaitu tokoh dia. Tokoh dia yaitu wataknya emosional yang cukup tinggi dan tidak mudah memaafkan dan serta pendendam. Berikut ini ilustrasinya yaitu ibu tak pernah menangkap sinar kasih di mataku, apalagi membalasnya dengan pelukan sehangat. Ibu tak pernah peduli padaku. Selanjutnya, aku belajar menyingkirkan kebutuhanku akan kasih sayang dan sikap keibuan darinya. Aku belajar melupakan ibu. Dan tokoh ibu berwatak keras, bekerja keras, penuh kasih sayang dan peduli. Berikut ini ilustrasinya. Maafkan ibu jika selama ini keras kepadamu dia. Kadang ibu pandangi jika ibu kangen kamu. Selanjutnya, ibu tak butuh uang sebanyak itu dia. Lagi pula, ibu khawatir tak bisa lagi memberimu uang. Dan selanjutnya itu, saya juga mau menuliskan tentang konflik batin yang terdapat pada tokoh utama dalam pendekatan psikologi sastra. Yang pertama yaitu dia mengalami konflik batin rasa marah. Rasa marah contohnya seperti, aku belajar menyingkirkan kebutuhanku akan kasih sayang dan sikap keibuan darinya. Aku belajar melupakan ibu. Nah, menurut deskripsi itu, dia mengalami konflik batin internal. Internal ini konflik batin yang berasal dari dalam dirinya, di mana ia bergelut dengan pemikirannya sendiri.
Ia sangat marah kepada ibunya karena ia bertanggapan bahwa ibunya tidak pernah menghargai segala keputusan yang telah ia rencanakan. Setelah itu, ia juga beranggapan bahwa ibu tidak pernah menyayanginya karena ibu tidak pernah memujinya. Dan selanjutnya, konflik batin yang terjadi, perasaan jengkel. Contohnya seperti kutatap mata ibu dengan sikap yang menantang. Nah, berdasarkan deskripsi di atas, dia merasa jengkel terhadap ibunya karena ibunya berbicara tidak mengenakan kepada dia. Ibunya berkata dia sama saja dengan anak yang keluar malam, dan pada saat itu, itulah puncak kejengkelannya terhadap ibunya memuncak. Dan selanjutnya yaitu konflik batin perasaan tertekan. Contohnya, caraku berpakaian pun tak pernah benar di matanya, ada saja yang salah. Yang tak rapilah, kelihatan laki-laki lah, dan segalanya. Sebetulnya aku heran kenapa 3 mbakku yang semuanya perempuan itu bisa melalui hari dengan keterpasungan pemahaman ibu. Mereka bisa sekolah, paling tidak tak sampai SMP dan SMA tanpa banyak bertengkar dengan ibunya. Nah, berdasarkan deskripsi di atas, tokoh dia mengalami konflik batin internal. Tokoh dia ini merasakan tertekan atas sikap ibunya yang selalu mengatur hidupnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan ia merasakan ibunya tidak memberi ruang untuk dia berpendapat. Pendapat ibunya lah yang selalu benar. Dan selanjutnya itu konflik batin, rasa frustasi. Nah, seperti ini contohnya. Dahulu sekali aku pernah mencoba menyenangkan hati wanita itu. Ku coba memaksakan sesuatu untuknya, meski semua saudaraku tahu aku benci kegiatan dapur itu. Hasilnya, aku menyesal telah mencoba karena ibu sama sekali tak menghargai usahaku. Beginilah jadinya kalau anak perempuan cuma bisa belajar, tak tahu bagaimana memasak. Siapa yang mau menikahimu nanti kalau begini dia? Dan saat itu aku makin tersungkur dalam ketidakberdayaanku menghadapi ibu. Perlahan aku malah berhenti berusaha menenangkan hatinya. Aku capek, maka saat ada kesempatan pergi meninggalkan rumah, aku meneruskan pendidikan ke bangku kuliah dengan peluang beasiswa kegempur habis kemampuanku agar kesempatan itu tidak lepas dari tangan. Nah, berdasarkan paparan di atas, tokoh dia mengalami konflik batin internal karena dia merasa frustasi. Ibunya tidak pernah menghargai setiap usaha yang ia lakukan. Sehingga ia merasakan frustasi, ia tidak mau lagi menyenangkan hati ibunya dan bahkan ingin angkat kaki dari rumah untuk menjalankan pendidikan di ibu kota. Selanjutnya yaitu konflik batin rasa bersalah. Nah, contohnya seperti ini. Saat aku mengenal Laili dan teman-teman muslimah lain, aku baru kusesali sikapku. Seharusnya aku tak bersikap sekasar itu pada ibu. Tak membalas kekerasan dengan tindakan yang serupa. Nah, berdasarkan paparan di atas, konflik yang terjadi antara ibu dan anak ini karena pertengkaran hebat antara dia dan ibu yang saat itu dia merasa bersalah kepada ibu atas sikapnya yang begitu kasar. Semenjak ia mengenal sahabatnya dan muslimah lainnya, ia merasa sikap yang diperbuat olehnya itu perbuatan yang tidak benar. Selanjutnya, konflik batin ibu. Nah, ibu merasakan rasa tidak aman atau rasa takut. Nah, contohnya seperti ini. Pergi ke kota bagi perempuan macam kau dia hanya akan menjadi santapan laki-laki. Tak ada tempat aman kecuali di kampung sendiri. Ibu tak ingin kau membuat malu keluarga, pulang dengan membawa aib. Astagfirullah ibu, kira perempuan macam apa aku? Mulutku sudah setengah terbuka setiap membantahnya, tetapi ketiga saudaraku mencegahku melihat sikapku yang menantang kemarahan ibu makin tak terbendung. Jangan coba membantah. Kurang baik dan terpelajar apa si Retno? Lalu Sumirah. Bahkan anak Pak Haji Tarjo. Pulang-pulang malah jadi perempuan jalang. Aku tidak ingin punya anak jalang. Berdasarkan paparan di atas, ibu beranggapan bahwa hidup di ibu kota itu hanya menjadi wanita yang tidak benar. Beliau melihat dari anak tetangganya yang menjadi wanita
tidak benar tersebut. Jadi, ia merasakan tidak aman atau takut ketika dia memutuskan untuk menimba ilmu di ibu kota. Selanjutnya, konflik batinnya itu perasaan tidak mampu. Contohnya seperti ini. Ibu tak butuh uang sebanyak itu dia. Lagi pula, ibu khawatir tak bisa lagi memberimu uang. Jawab dia kan sudah jelaskan ke ibu, dia sudah bisa cari uang sendiri meski sedikit-sedikit. Ibu tak perlu repot memikirkan aku, ujarku keras kepala. Tapi lagi-lagi ibu memaksaku. Kau akan membutuhkannya dia untuk pernikahanmu nanti. Semua mbakmu hidup sederhana. Anak mereka banyak, mungkin tak akan banyak bisa membantumu jika hari itu tiba. Berdasarkan paparan di atas, konflik batin yang terjadi karena adanya rasa tidak mampu ibunya terhadap toko dia, karena ibunya tidak mampu membayar pernikahan dia. Maka dari itulah ibunya tidak memakai uang pemberian dari dia tersebut. Selanjutnya, konflik batin rasa bersalah. Contohnya seperti ini. Maafkan ibu jika selama ini keras kepadamu dia. Kau benar, ibu memang picik. Itu karena ibu tak ingin kau terluka. Ibu tak ingin kau kecewa. Itu sebabnya ibu tak pernah memujimu. Kau harus punya hati sekeras baja untuk menapaki hidup. Ibu ingin anak bungsu ibu menjadi sosok yang berbeda, seperti rembulan merah jambu, bukan kuning keemasan seperti yang biasa kita lihat. Nah, berdasarkan paparan di atas, tokoh ibu merasa bersalah atas perbuatan kerasnya terhadap dia, sehingga membuat anaknya angkat kaki dari rumah. Tetapi ibu semua ada alasannya. Tokoh ibu ingin membuat dia menjadi anak yang tangguh dan kuat dalam menjalani kehidupan yang keras ini, walaupun caranya salah. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Nah, dapat ditarik kesimpulan akibat dari konflik anak dan ibu membuat terciptanya gejolak batin yang sangat hebat karena pengarang melihat dari pendekatan psikologi sastra. Seperti yang dijelaskan tadi, sebelum memaparkan konflik batin, penulis harus mengetahui perwatakan tokoh dia dan ibu terlebih dahulu. Setelah itu, untuk mengetahui psikologis tokoh penulis, harus menguraikan konflik batin yang terjadi terhadap dia dan ibu. Adapun konflik batin yang dialami dia yaitu perasaan jengkel, rasa bersalah, perasaan tertekan, rasa frustasi, dan rasa marah. Terakhir, konflik batin yang dirasakan oleh ibu adalah perasaan tidak aman atau takut, perasaan tidak mampu, dan perasaan bersalah. Dan yang terakhir yaitu ini, daftar rujukan. Seperti yang ada di layar, ini adalah daftar rujukan saya. Nah, baiklah, sampai di situ dulu hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.